Menggeroyok petugas COVID-19 ditangkap. Suasana lokasi wisata masih sepi. Kerajinan dari kertas bekas teh celup. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan hadir kembali dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai aksi warga membuka paksa portal yang viral di media sosial, serta berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Baik saudara, kita awali informasi pagi ini. Aparat kepolisian dari Polres Pekalongan menangkap 7 orang pelaku pengeroyokan terhadap 3 petugas COVID desa. Mereka melakukan pengeroyokan karena tidak diperbolehkan masuk desa karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Inilah video amatir pengeroyokan terhadap 3 petugas COVID-19 di Desa Kaliboja, Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Ketiga korban ialah penjaga portal desa yang bertugas di hari Lebaran 24 Mei silam. Beruntung para korban hanya terluka di bagian pelupis mata karena berhasil dipisahkan warga lainnya. Selang beberapa jam melakukan penganiayaan, petugas berhasil membekuk para pelaku tanpa perlawanan di rumah masing-masing. Kejadian pengeroyokan sendiri berawal dari para pelaku yang ditolak masuk desa karena tidak memakai masker. Karena terus melawan petugas COVID desa, akhirnya terjadi adu mulut antara para pelaku dan petugas sampai baku hantam. Para pelaku sendiri berdalih akan bersilaturahim di hari Lebaran di Desa Kaliboja. Orang itu malah dekati orang itu, pukul tangan saya 2 kali, terus baloknya saya lempar. Orang itu kayaknya ketakutan mundur-mundur, terus teman saya pada lari. Nyamperin orang itu, terus saya datang, lihat ponakan saya yang ini udah di bawah, terus udah diseret kakinya. Terus saya jorokin orang itu, posisi saya di bawah, orang itu di atas saya. Terus kamu nggak terima? Hah? Kamu nggak terima terus ikut mukuli? Saya ikut mukul 3 kali, orang itu juga ikut mukul. Tadi ada perlawanan juga di situ, Pak. Karena pelaku merasa tidak terima atas perlakuan dari petugas COVID-19 Desa Kaliboja. Karena hal tersebut, pelaku melaksanakan pengeroyokan, kemudian malamnya kita laksanakan penangkapan terhadap pelaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya tawuran antar desa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di balik jeruji besi Polres Pekalongan. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rimawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya saudara, seorang warga di Wonosobo marah-marah dan membuka paksa portal penutup jalan kota. Warga tersebut akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian dan sudah diberi pengertian. Beginilah video viral seorang warga yang emosi dan membuka portal di Jalan Ahmad Yani, Kota Wonosobo. Pembukaan portal tersebut terjadi pada Lebaran pertama hari kemarin. Dalam video tersebut, seorang warga membuka portal di depan petugas kepolisian yang menjaga. Petugas kepolisian hanya melihat sambil menutup kembali portal tersebut. Menurut Kapolres Wonosobo, AKBP Fangki Ani Sugiharto, pria yang bersangkutan telah diberi pengarahan oleh petugas kepolisian dan kembalikan ke keluarganya. Pria tersebut merupakan seorang penjahit di kompleks pasar yang jalannya ditutup akibat adanya portal tersebut. Yang bersangkutan ya, kemarin mulai sadar dan bisa menerapkan termasuk protokol kesehatan. Jadi yang tadinya mungkin berkaitan dengan video-video sebelumnya, yang bersangkutan memang tidak mau menggunakan masker, sekarang yang bersangkutan sudah mulai menggunakan masker. Kapolres menghimbau kepada warga di Wonosobo untuk tetap bersabar dalam menghadapi situasi saat ini akibat COVID-19. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Wonosobo.
Ya, saudara, seorang pemudik nekat berjalan kaki dari Jakarta agar bisa kembali ke Solo. Pemudik tersebut berjalan kaki untuk menghindari PSBB di sejumlah daerah. Sampai Solo, dirinya langsung datang ke pusat karantina pemudik. Maulana Arif Budi Satrio, warga Suduro Prajan, Kota Solo ini mendadak viral. Pasalnya, pria yang bekerja sebagai pengemudi bus pariwisata ini mengaku nekat mudik dari Jakarta dengan berjalan kaki. Selepas dirinya di PHK oleh perusahaan, Maulana memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Namun dirinya kesulitan untuk mendapat kendaraan. Bus tak ada, sementara mobil travel memasang harga kelewat mahal. Akhirnya ia pun memutuskan akan pulang ke Solo dengan cara apapun. 4 hari 5 malam dirinya berjalan hingga ke wilayah Kabupaten Kendal. Karena ada penyekatan cukup ketat di Semarang, dia pun meminta bantuan teman-temannya sesama pengemudi bus pariwisata. Sampai Gringsing. Gringsing itu masuk Gringsing itu Kendal. Kendal. Karena di situ saya udah kehabisan bekal. Kedua, ada informasi mau masuk ke checkpoint di Semarang, Mangkang, itu ketat banget. Saya minta bantuan rekan-rekan dari Perparindo ya, pusat, kan saya juga anggota Perparindo, untuk membantu saya membawa ke Solo. Dari Kendal, Maulana diantar ke Solo dan langsung masuk pusat karantina di Geraha Wisata Niaga. Terkait hal ini, pemerintah Kota Solo mengaku cukup prihatin. Apabila sangat terdesak, Maulana sebenarnya bisa meminta bantuan Pemkot agar difasilitasi. Pemerintah Kota Solo juga akan menelusuri apakah Maulana benar-benar mengalami seperti apa yang diceritakannya. Ya nanti akan kita kita cek dulu kebenarannya nanti seperti apa. Ini baru mau kita telusuri keluarganya di sana itu siapa. Terus untuk beliau kerja di mana. Sopir, kalau nyopir ya nyopir truk apa bis. Dan nanti akan kita cek dulu. Ya, namun kita nggak perlu mencari itu, namun yang penting warga tersebut terselamatkan itu penisik. Terlepas dari kontroversi kisahnya, apa yang dialami Maulana ini bisa saja terjadi pada orang lain. Mengingat banyak perantau yang kehilangan pekerjaan namun tidak bisa kembali ke kampung halaman. Tugas semua pihak untuk memastikan tidak ada Maulana-Maulana lain di sekitar kita, yang mampu membantu yang kurang dan yang berkecukupan menyisihkan untuk yang kekurangan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo. Ya, suasana lokasi wisata di Tegal masih sepi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.